Kita berbarui informasi terkait tewasnya polisi di Lampung usai berupaya menggagalkan aksi curanmor bersama Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswan dari Yuyun. Selamat sore Bu Yuni. Selamat sore Mbak Dinda. Terima kasih Bu Yuni telah bergabung bersama kami. Kita tahu bahwa pelaku masih dalam pengejaran polisi. Lantas, apakah pelaku ini merupakan residivis yang kerap beraksi curanmor? Ataukah pelaku baru pertama kali melakukan aksinya? Terima kasih pertanyaannya Mbak Dinda. Untuk saat ini hingga sore ini masih didalamin. Ya, saat ini siapa saja saksi yang telah diperiksa dan apakah barang bukti telah disita selain rekaman CCTV, Bu? Baik, untuk dari saksi dari kemarin hingga hari ini, saksi-saksi ada beberapa, antara lain adalah tukang sapu dan juga satpam yang sudah memberikan kesaksian dan dari pemilik motor yang akan dicuri oleh si pelaku curanmor. Dari keterangan saksi, kemudian langkah selanjutnya seperti apa, Bu? Baik, dari beberapa keterangan para saksi yang sudah diambil keterangan oleh aparat kepolisian, langkah-langkah yang sudah dilakukan Polda Lampung, khususnya Jatanras Polda Lampung bersama Polresta Bandar Lampung serta Polsek, tetap melakukan pengejaran dan telah membentuk tim khusus. Di samping itu juga Bapak Kapolda sudah memerintahkan untuk segera melakukan penyekatan bagi Polres jajaran Polda Lampung dan Polsek untuk melakukan penyekatan, mengantisipasi, dan kita membuat itu agar si pelaku tidak lari keluar dari Lampung. Ya, Bu Yuni, apakah dari keterangan saksi pelaku ini sudah pernah dilihat sebelumnya atau bagaimana, Bu? Baik, itu masih didalami. Oke. Karena semuanya itu butuh waktu, dan kami dari aparat kepolisian mohon doa dari masyarakat dan dari rekan-rekan media agar bisa pelaku kami tangkap. Ya, lalu bagaimana dengan penyelidikan senjata api milik pelaku? Apakah sudah diketahui jenisnya? Masih didalami, Mbak Dinda. Oke, lantas apakah pelaku ini merupakan bagian dari komplotan atau sindikat yang kerap beraksi, Bu, di wilayah Lampung dan sekitarnya? Untuk itu hingga saat ini masih didalami karena untuk dari aparat kepolisian sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok pelaku dengan modus seperti ini, semuanya makin mengkerucut, Mbak. Oke. Jadi mohon doanya. Ya, apakah kemudian ada ancaman hukuman terhadap pelaku? Betul, itu semua kita harus ada konsistensinya. Setiap perbuatan yang kita lakukan tentunya akan ada sanksinya. Ya, saat ini kondisi korban seperti apa, Bu? Keluarganya. Keluarganya. Yang kami informasikan. Kondisi korban kan sudah meninggal dunia dan kemarin sudah kita lakukan pemakaman pada tanggal 9 Mei 2026, tepatnya pukul 17.00 di rumah orang tua dari korban, yakni di Metro Lampung, tepatnya di Kecamatan Metro Barat. Ya, bagaimana dengan kondisi keluarganya, Bu? Apakah sudah mendapatkan informasi terbaru? Untuk saat ini dari pihak keluarga korban masih sering komunikasi dengan kami karena masih mereka adalah bagian dari kami keluarga Polri. Ya, dari keluarga korban sendiri apakah sudah melakukan pelaporan secara resmi, Bu? Betul, sudah dilakukan kemarin, sudah melakukan pelaporan. Ya, curanmor ini kan sudah banyak terjadi di beberapa wilayah. Apa yang ingin Ibu sampaikan terhadap seluruh masyarakat? Himbauan kami kepada masyarakat agar menggunakan sarana 110 untuk menginformasikan kepada aparat kepolisian jika melihat sesuatu yang mencurigakan di sepanjang jalan yang Anda lalui. Dan yang kedua, gunakan kunci pengaman di kendaraan Anda dan selalu menginformasikan kepada Babin Kamtibmas, komunikasi yang baik dengan Babin Kamtibmas dan
mungkin dengan anggota masyarakat pada saat sedang melakukan poskamling, mari kita bersama-sama menciptakan situasi keamanan yang tertib, kondusif. Insya Allah keamanan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dari aparat kepolisian. Kami juga mohon bantuan dari masyarakat. Terima kasih. Bu, kalau kita berbicara mengenai curanmor, modusnya kan bermacam-macam. Lalu untuk Betul. kronologi di kasus ini seperti apa, Bu? Bisa diceritakan ke masyarakat? Baik, terkait kronologis kejadian ini, yakni tepatnya pada pukul 05.30 WIB, korban dari Polda itu membawa pekerjaan yang akan diberikan kepada Bapak Kapolda. Namun karena insting seorang anggota polisi melihat di sepanjang jalan itu, pas tepat di halaman parkir toko roti Yusi Akmal, Jalan Zainal Pagar Alam, itu langsung berhenti dan menegur si pelaku. Pelaku itu ada dua, Mbak. Satunya sudah berada di motor yang akan dibawa lari oleh si pelaku, dan satunya ada di dekat dinding toko roti tersebut. Kemudian karena dia menegur, kemudian si pelaku berkelahi bersama almarhum, dan pada saat itu si pelaku menembak si korban. Namun pada saat ingin melarikan diri, senjata apinya jatuh, dicoba diambil kembali lagi oleh si pelaku, dikejar, namun sudah melarikan diri bersama temannya ke arah lain. Ya, Bu Yuni, apakah tim kepolisian membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini? Betul. Sudah saya sampaikan dari kemarin, ini sudah memang merupakan perintah Bapak Kapolda. Ada tim khusus yang dibentuk untuk mengungkap kasus ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, sudah bersedia berbagi informasi di Berita Satu Sore. Kami berharap pelaku segera tertangkap dan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Mbak Dinda. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya.